Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, Masjid Al-Hikmah Sendang Gede, kita bertemu kembali dengan acara Thalabul Ilmi untuk mencari ilmu. Kali ini ilmu agama disertai ilmu-ilmu tentang kesehatan. Mudah-mudahan ini seperti disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berada dalam lindungan Allah bersama para malaikat, kemudian diberi ketenangan, sakinah, kemudian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Maka kita tidak henti syukur pada Allah, kita mempunyai lingkungan yang bagus, indah, islami, selalu menjaga ibadah-ibadah mahdoh di Masjid Al-Hikmah dan diikuti dengan Thalabul Ilmi, suatu hal yang banyak orang Islam menganggapnya tidak wajib, maka sekobernya, bahasa Indonesia sekobernya itu apa? Sesempatnya, sesempatnya. Jadi tidak disempatkan tapi sesempatnya. Alhamdulillah Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik ini menyempatkan diri. Ini mudah-mudahan sama dengan memudahkan jalannya sendiri ke surga. Sahlallahu lahum ilal jannah. Siapa yang menuntut atau mencari satu jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallah, dimudahkan oleh Allah pada dia, karena itu banyak ini lahum untuk semuanya. Thariqon ilal jannah, jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kali ini umum, lebih umum ya, temanya lebih umum. Tuntunan Islam untuk hidup sehat. Pengantar dulu. Nabi kita itu Nabi Muhammad, refleksnya urung jalan. Nabi Muhammad latihan terus, lo latih dengan pokoknya krungu Muhammad, yang dimaksud Nabi langsung refleksnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak ya Allahumma sholli alaihi, ya apa-apa tapi yang penting sholawat ya. Karena yang tidak sholat gimana? Ini sudah lama ini ulangan nih, ulangan. Yang tidak sholawat satu pelit, ya. Orang yang tidak sholawat pada Rasulullah itu pelit. Yang kedua yang berbahaya, ya, orang itu termasuk yang rugi, bahkan ada yang maknai dilaknat. Ya. Jadi mari kita kalau mendengarkan namanya, karena itu doanya sinten, malaikat Jibril, ketika Rasulullah naik mimbar. Satu langkah, amin. Rasulullah ini ujung-ujung ini amin. Dua langkah, amin. Tiga langkah, amin. Nah, setelah khotbah ditanya itu oleh para sahabat, Rasulullah, betul-betul napa-napa kok amin itu napa? Terus pundi nih? Oh iya, tadi datang malaikat Jibril mendoakan tiga orang atau tiga golongan orang. Yang pertama, orang sudah diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan, kok tidak mendapat pengampunan.
sungguh dia celaka. Terus Rasulullah ngendikan, amin. Ini bahaya loh. Sing ngendikan penghulunya malaikat. Iya betul. Malaikat Jibril itu komandan, komandan malaikat. Dan Nabi Muhammad napa? Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi penghulunya para Nabi walaupun terakhir, ya. Semua itu kalau sholat yang imami Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, ya. Nah itu. Jadi hati-hati nih. Yang ketiga, yang kedua ya, orang diberi kesempatan merawat orang tuanya yang sudah tua renta, kok tidak masuk surga. Tunggu celaka orang itu. Amin gitu ya. Nah, yang ketiga, orang ketika disebut namamu mereka tidak bersolawat kepadamu. Bahaya benar ini. Bahaya, celakalah dia. Jibril mengatakan begitu. Jadi bukan hanya pelit, celaka. Mana yang mau orang celaka? Ada yang ngacung jadi orang celaka? Tidak ada ya. Maka kalau disebut nama Nabi kita langsung Shallallahu Alaihi Wasallam. Refleks, digawe refleks. Refleks niku pripun? Begitu krungu langsung, soal dipikir, niku refleks. Oke. Nah, niki lanjut perjalanan kita. Nah, di sini sudah banyak yang memakai tongkat. Ada yang tongkatnya satu, ada tongkatnya satu tapi bawahnya tiga. Ada kan? Nah, pokoknya makin hari makin malah ada yang membungkuk, melengkung. Dulunya nggak melengkung, tahu-tahu melengkung. Kenapa itu? Osteoporosis. Ya. Jadi kapurnya itu diambil terus oleh tubuhnya karena orang tua itu sudah nggak seneng makan. Ya, orang tua rata-rata langsing. Tapi ada kecualinya, ada yang gendut, ada ya. Jadi yang rata langsing itu tulangnya berkurang, isi kandungan kalsiumnya dipakai sendiri oleh tubuh akhirnya melengkung. Bahkan dulu yang ikut di Morasepo saya itu melengkungnya sampai jalannya itu sampai kayak rukuk gitu kalau jalan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Sini saya lihat tadi yang berdiri waktu sholat selesai masih lurus-lurus. Karena doanya apa? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi, ayo bareng-bareng, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Moga dibaleni, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri, la ilaha illa anta. 3 kali tiap pagi dan petang ya. Enggak lupa pokoknya, itu aji-aji kita. Nikmat yang paling diingkari itu ada 2 ya. Diingkari manusia, dilupakan oleh manusia, ada 2, yaitu apa? Nikmat sehat. Kalau pas sehat itu lupa, baru kalau pas sakit ingat sehat ya. Ya Allah, betapa dulu saya itu hebat gitu ya. Waktu umur 40, wah kerja siang malam, kuat, pergi keluar kota, kuat, lembur, kuat. Masya Allah, sekarang ini asal pulang dari bepergian, langsung minum pegel linu. Badannya pegel-pegel dan linu ya, karena sudah sepuh.
Nah, jadi nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, kebanyakan manusia, tidak semua, kebanyakan manusia, yaitu as-sihah wal faragh. Jadi sehat dan luangnya waktu itu diabaikan. Baru nanti kalau kepepet waktunya sudah mendesak baru ingat, oh iya ya, ada teman saya itu, tapi alhamdulillah dapat petunjuk. Burung bisa maca Quran iki Pak Mas Ivan. Melu nggonku nang Zoom. Zoom itu ngangge laptop ngeten iki utawa HP, ngangge internet dari rumah. Alhamdulillah yang satu bisa itu ngajaki kawan-kawannya. Ayo ikut dari rumah bisa, santai. Terus bisa baca Al-Quran, senengnya ra karuan. Tapi semangatnya luar biasa. Ya persis kayak waktu kita muda itu, masih anak-anak. Ba, Ain, Nun, Fathah semua. Ba'ana. Sepuh-sepuh tapi semangatnya. Ba'ana. Itu saya senang kalau mendengarkan ya. Terus mereka bisa, kalau sudah makin rumit bisa, akhirnya disuruh ke satu ayat. Ya. Nah ini kadang-kadang kita agak lupa ya, atau merasa tidak penting banget sehat itu, padahal penting sekali. Nah, ini definisi atau pengertian sehat menurut WHO, yaitu ada fisik, ada mental, ada sosial. Jadi kalau fisik sama mentalnya itu sehat, tapi ini ngomah terus, gak pernah gaul sama orang itu termasuk tidak sehat. Suruh kerja bakti rame-rame, pokoknya aku raiso. Nah, pokoknya angel terus sosialnya itu, ya. Kalau ngendikan rodo marai sakit hati dan sebagainya, nah itu termasuk sosialnya bermasalah. Jadi tiga-tiganya. Jadi bukan hanya mencakup yang bersifat kecacatan, tapi atau ini tidak adanya kecacatan dan penyakit. Ini kecacatan dan penyakit. Jadi orang sehat tapi sosialnya enggak sehat, ya berarti dia belum sehat. Nah, dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh ini keturunan. Maka adik-adikku yang gagah-gagah itu besok kalau nikah jangan sembarangan ya. Karena menurun tuh. Bayangkan kalau mengandung keturunan Ken Arok misalnya, bisa nggak? Jadi orang ngerti jebule DNA-nya keturunannya mengandung Ken Arok. Ken Arok kenal betul? Kenal ceritanya pripun? Rampok, ya. Merampok tunggul ametung. Orang merampok bandane istrinya juga dirampok. Iya enggak? Wis ngono tahtane dirampok dadi raja. Lho winginane ana sing gara-gara niku mbok menawa dhek duwe DNA-ne Ken Arok. Arep bangun patunge Ken Arok di daerah Jawa Timur. Wah, dibuli wong akeh, gak sida. Alhamdulillah kok wong kaya ngono arep dipatungke apa kurang gawean ya. Nah, niku nek ujug-ujug menyelinap. Raja itu katanya saat itu saya pernah kenalan orang dari Solo itu masih ordal. Ordal tahu betul? Orang dalam keraton. Itu raja itu kalau butuh nanti besoknya diantar ke sana. Kayak sing ning kono kae sebelah itu kan kok rada apik kae sesuk digawa ya rene. Langsung dibawa para penggawanya itu ke kerajaan. Dan itu senangnya bukan main. Yang dibawa ke kerajaan itu senang. Bukan terus takut, bukan. Senang karena apa? Mau ketemu dengan rojo. Nah gini Ken Arok kaya ngono kan terus keturunannya akeh banget ya. Bayangkan itu DNA-nya pirang-pirang ya. Terusuk ning dindi. Karena desa kono no sing anu, lho, rene ya. Bahaya nih ya. Makanya kita doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal kufri
wal faqr, dari kekufuran dan dari kemiskinan. Ya, kekufuran itu bisa macam-macam akibatnya yang dikerjakan orang itu ya. Bisa tiru-tiru yang dulunya mengandung DNA itu, terus merampok dan seterusnya ya. Adik-adik di sini alhamdulillah saya senang kalau kesini itu ada yang jaga apa ini kamera, ada yang membantu ngatur ini itu ya. Jadi remaja masjidnya bagus ya, alhamdulillah. Nah, disyukuri karena tidak semua masjid begitu. Kadang-kadang yang ngurusi wabah itu sepuh-sepuh kabeh. 70, 60 sekian. Jadi kadang-kadang wotak-watuk barang. Hah? Yang sepuh itu kadang-kadang wotak-watuk ya. Jadi keturunan penting ya, adik-adik ya. Penting ini jangan dilupakan. Lingkungan. Nah, di sini lingkungannya sudah bagus ya. Tidak ada lagi demam berdarah. Dulu kan demam berdarah ya. Saya ikut bantu. Wah, ini harus penyuluhan nih. Demam berdarah itu bukan langsung fogging. Yang penting pendidikan masyarakat. Nah, masyarakatnya dididik di rumah. Semua yang rumah-rumah ada airnya harus dibuang sepekan sekali. Tiap Jumat buang, diisi lagi. Nanti Jumat ke depan dibuang lagi. Karena apa? Nyamuk itu bertelurnya sampai netes menjadi nyamuk lain itu rata-rata 10 sampai 11 hari. Nah, itu kan ilmu kan? Pelajari dari netes terus nanti jadi uget-uget ini duduk itu sampai nanti ngambang terus mabur jadi nyamuk lagi itu 10-11 hari. Atau 7 hari sudah dibuang toh? Apa itu namanya? Jentik-jentiknya mati mereka karena tidak ada air. Nah, tidak hidup seperti ikan tuh. Tidak ada lu, tidak rame. Gitu ya. Lebihan dengan iklan ya. Tidak ada air, nyamuk tidak bisa netes jadi nyamuk ya, telurnya maksudnya. Lingkungan, jadi ini lingkungan dipelihara. Ada anjing misalnya kok balain nemen, jangan-jangan ini mengandung apa? Anjing mengandung apa? Anjing gila, rabies ya. Nah, dulu ada lagi apa? Kucing mengandung tokso ya. Tokso itu kalau kena tokso, ibu-ibu bisa mandul ya, fertil. Fertil itu yang bisa mempunyai anak, infertil yang tidak bisa mengandung. Nah, jadi lingkungan dibersihkan terus, taman-tamannya. Karena lingkungan yang saya punya tanaman itu rokok Pak, rokok yang kalau rumput di situ mati karena tertutup sinar matahari. Bagus kan? Tapi ternyata buat sarang ular Pak. Ada tukang Pak suruh bersih-bersih, dikira sampah. Ternyata itu ular. Untung dia megangnya pas kepala. Nah kalau megangnya pas buntut, ularnya balik terus mematuk yang megang ya. Dia, lo tinggalnya kok ini sampah Pak. Rodok kuning-kuning ireng. Dicekel jebule nama ular. Nah, terus dia pegang terus digebuk-gebukan meninggal apa mati-matikan. Tapi lapor satpam karena harus dicari yang lain. Ternyata daerah saya itu bekas anu kan, bekas sawah dan kebonan. Ya, terus lahir ular-ular yang masuk ke kampung. Ada laporan kan grup WA sekarang kan semua ada di grup. Rumah saya kemasukan ular. Nah, kalau pengalaman saya kalau rumahnya kemasukan ular itu ada tehelnya, ada keramiknya, ularnya nggak bisa jalan ternyata, ya. Jadi mudah dilumpuhkan. Jadi lingkungan harus terus dipelihara. Nyamuk malaria alhamdulillah di kota nggak ada, karena serba plester, diplester semua. Malaria itu senangnya kalen yang tidak ada plesternya, jadi di bawah ada air, airnya nempel pada tanahnya, itu nyamuk malaria. Namanya nyamuk apa? Adik-adik? Ngaji apa WA-WA-nan? Nah, aduh. Nyamuk malaria namanya apa, Dik? Nyamuk malaria namanya apa? Kan kalau sudah SMP SMA diberitahu gurunya.
Oh kurang nih pelajarannya kurang. Mungkin sekarang pelajarannya banyak apa pelajaran TikTok apa pelajaran ya anoples ya nyamuk anoples. Terus kalau demam berdarah namanya nyamuk apa dek? Adik yang lain mana sih? Di mana? Adik yang lain. Adik yang muda-muda. Nyamuk demam berdarah namanya apa? Aedes ya. Aegypti. Aedes aegypti. Nah, anoples itu banyak jenisnya juga. Ada yang namanya Barbirostris, ada ini, ada itu. Kayak kita, ya, ada Jawa, coklat, tidak begitu mancung, ya, itu Jawa. Ada yang mancung banget, orang Ambon, karena dulu banyak orang Portugis yang ke sana. Ya, jadi beda-beda itu suku-suku kayak gitu, nyamuk itu, ya. Nah, berikutnya fasilitas kesehatan. Makin banyak fasilitas kesehatan, menjaga lingkungan sehat, karena cepat diketahui penyakitnya apa. Misalnya tipes. Nah, tipes itu menularnya lewat apa? Ibu-ibu sudah paham apa belum? Tipes. Bahasa kesehatannya tifus abdominalis. Orang-orang bilang tipes. Nah, pakai F sebenarnya, tapi terus karena wong Jawa kan senengannya nek F jadi P, tipes. Tipus. Tipes itu panas ya. Nanti sore tambah panas. Tapi nanti besoknya agak reda. Terus berhari-hari gitu, terus biasanya itu gejalanya khas, tidak bisa berak. Beberapa hari nggak berak itu tipes. Ya, nah itu menularnya lewat tinja, lewat kotoran. Berarti kalau orang itu tipes nggak punya WC, bahaya. Ya, orang Jawa Timur siapa itu Pak Ustadz Kiai siapa itu, Pak bahaya tah, gitu ya. Karena BAB-nya bukan di WC. Kalau BAB di WC kan sudah lilingannya ada apa? WC itu masuknya kemana Pak? Septic tank. Nah itu aman karena kuman yang dikeluarkan oleh tinja kita itu sudah masuk ke septic tank, jadi aman. Nah kalau lunglap itu nyemplung terus hilang, malap. Hanya di kalen. Berarti di sini yang menderita tipes, di sana yang bisa kena. Karena kan biasanya kalen itu masuk ke sawah, gitu. Nah, sawah itu ada sayurannya, mungkin dipetik bawa pulang, cucinya nggak benar, dimasak ternyata mengandung kuman tipes. Nah itu, jadi kalau fasilitas kesehatannya cepat menemukan, oh ini tipes, nggak nular lagi, selesai ya. Kemudian ada lagi fasilitas kesehatan tuh dibekali vaksin. Ya, vaksin tuh bagus ya, karena bisa orang yang punya kekebalan tubuh itu makin kebal terhadap yang disuntikkan itu, misalnya COVID. Dulu ada yang teman saya itu tanya, Pak dokter saya mau tanya, padahal beliau itu ustadz di Udus. Pak dokter saya itu mau tanya, istri saya kok yakin kalau vaksin itu malah membahayakan. Jadi anak-anak saya nggak divaksin. Gimana itu? Wah, memang ada aliran begitu. Jadi vaksin itu yang buat Yahudi supaya orang-orang pada mati muda. Ya, nyatanya divaksin sudah mati muda nomor buatan Bu. Ibu-ibu, putra-putranya divaksin ya. Ada BCG, ada apa lagi Bu? Polio ya, DPT, macam-macam itu. Sudah mati buatan malah sehat. Itu sudah ditemukan. Kalau dia termasuk dosen yang bidang imunologi, mengetahui tingkat daya tahan orang. Misalnya gampang Pak ngitungnya, satu kampung misalnya itu 200 anak balitanya, umur dari 0 sampai 1 tahun, itu
yang divaksin berapa. Ternyata nanti diamati itu, kalau puskesmasnya banyak tenaga ya, diamati kamu itu nanti angka kesakitannya yang jatuh sakit berapa nanti ketahuan tuh. Yang tidak divaksin Pak, ya akeh sing loro. Zaman kalau teng puskesmas niku, teng dusun niku banyak anak yang umbelen dodolan. Nek icah cilik ora ora patok unalulul kuwi. Tapi ini drewer napa? Umbele. Ana sing ijo kan. Wis pokoke desa niku ngoten niku. Nah, saniki pun keren, Pak. Karena listrik sudah masuk ya, jalan masuk. Merawat anak udah pinter. Jadi sudah tidak ada model-model gitu. Saya sering berkunjung ke Banjarnegara itu, saya tanya-tanya, wah sampun berubah, kemajuan Pak Dokter, alhamdulillah. Anaknya sehat-sehat. TBC yang dulu banyak menurun di kampung itu dan seterusnya. Lalu ada yang tadi orang istrinya yang suami istri ada di Kudus kok mengatakan vaksin itu membahayakan. Itu gimana? Loh, kalau membahayakan kan vaksin itu sejak Pak Harto loh Pak, sejak tahun 70-an itu vaksinasi. Kan dulu lahir puskesmas ya, pusat kesehatan masyarakat. Itu ada 3 rumah Pak, saya masih mengalami itu. Rumahnya dokter, ya, rumahnya perawat, sama rumahnya bidan. 24 jam diketok masyarakat harus mau melayani, ya, dan belum ada listrik. Kulkasnya itu pakai minyak tanah, jadi seminggu sekali, sepekan sekali itu Pak juru imunisasi itu membersihkan teplok-teploknya itu, pakainya pemanasannya pakai teplok. Nah itu akhirnya jadi kulkas, ya, kulkas model dunia ketiga lah waktu itu ya. Nah, setelah ada listrik ya kulkas itu buah kemana sudah nggak ada yang mau, ini jadi lemari biasa ya. Itu pakai teplok, ngeresiki terus lah. Kayak kompor dulu Pak, kan masih ingat zaman kompor ya Pak Bu? Dulu kan kompor harus dibersihkan itu ya, ucengnya itu. Nah itu untuk nyimpen vaksin. Nah itu berhasil di puskesmas saya itu namanya Kecamatan Madukoro ya, itu meningkat kesehatannya dengan vaksin itu ya. Jadi kalau ada puskesmas itu nanti masyarakat di sekitarnya terlindungi. Ada yang kepacok Pak, kepacok sampai berdarah-darah. Nah kita bisa, karena kita sudah bergali ilmu ya, nggak usah ke rumah sakit, cukup di puskesmas bisa ya. Ada lagi yang patah tulang ya bisa. Yang nyambung tulang bukan dukun apa itu? Dukun apa Pak? Sangkal putung, bukan Pak. Saya ceritani ya Pak, hebatnya Allah menciptakan tubuh kita. Begitu tulang patah Pak, kalau masih nyambung, ya syaratnya masih nyambung ya, entah sepertiga, entah separuh, masih nyambung. Walaupun mungkin agak tidak simetris gitu. Itu darahnya ini yang di sekitar patah ini Pak, itu lama-lama kok bisa membentuk sel tulang, coba. Berarti yang sakti Allah apa? Yang maha sakti Allah. Sangkal putung. Sangkal putung hanya nyambung-nyambung aja di aleni gitu. Saya waktu itu disuruh siap ketika berangkat ke puskesmas, jangan lupa siap. Senior-seniornya kayu dek, yang kadang-kadang ada orang patah tulang. Pertolongan pertama dikasih papan tipis kanan kiri, terus dikasih perban. Apa maksudnya? Supaya tulangnya ini tidak gerak lagi, ya masih nempel. Namanya itu imobilisasi dan fiksasi. Jadi disuruh diem, nanti istirahat. Itu Pak, kalau anak muda sebulan Pak nyambung itu, udah bisa beres itu. Tapi kalau orang yang sudah ya 40-an berapa itu 3 bulan. Makin tua makin lama, ada yang 6 bulan. Jadi ada kisah Pak, ini menarik sekali. Ada orang itu terkenalnya dulu waktu itu masih sepi ya, masih banyak harimau. Kita kalau ke desa lain itu kadang-kadang bisa melihat harimau, pelusat-pelusuk gitu.
Nah, itu zaman tahun itu ya 83. Itu orang itu katanya dulu melakukan sesuatu tindakan yang bersifat kriminal. Terus kejar polisi, ditembak Pak, kena kakinya Pak. Ya, tapi dia pintar lari ke gunung. Gunung itu hutan. Polisinya nggak berani karena terkenalnya masih ada raja hutan. Raja hutan apa dek? Wah si kemen ini HP-nya apa tadi? TikTok apa? Halo adik-adik. Nah, raja hutan siapa dek namanya? Harimau. Sini aja, ilmunya banyak loh dek. Kamu nggak menemukan di sekolah loh ini. Kamu kok sibuk sendiri? Ya ini memang harus gitu Pak, digugah terus ya. Kalau bapak-bapak kan ada yang diem tapi terus doanya salah. Nah, doanya apa? Kata Ustadz di Jakarta, kalau memang mau istirahat masuk majelis taklim, doanya Allahumma nama Pak. Doa mau tidur. Doa mau tidur apa? Nah, bener ada yang memang jalan sibuk terus capek masuk majelis taklim, doanya itu. Wah, kita tidur betul. Bareng wis rampung kancane ya udah tarban. Wah, mimpi apa? Lah yang lucu Jumatan itu. Jumatan itu katanya bangun langsung komat. Loh, ini masjid apa kok? Lucu. Nggak ada khotbahnya katanya. Lah kamu tadi doanya apa? Kok sampai nggak tahu khotbah? Kamu kan tidur tadi. Ya, Dek. Ada sini ya, Dek ya. Nah, ada raja hutan ya. Polisi nggak mau ngejar. Loh orang ini Pak di hutan terus hidup. Kan ada ilmunya, ilmu survive ya. Ilmu hidup supaya dia sudah hafal daerahnya kan. Namanya Gunung Giana Pak. Tidak tahu dulu namanya kok saya Gunung Giana. Apa saya menemukan Pak Giono apa piye? Gunung Giana. Lah waktu saya pas bekerja di sana itu ada kasus Pak pembunuhan. Dia termasuk yang diduga. Nah itu sudah sembuh itu. Yang ditembak tadi sembuh, dia rawat sendiri dengan daun-daunan. Terus yang patah itu dia kasih sepalak Pak. Sepalak itu yang itu loh, pelepah apa? Aren itu, pelepah aren ditangkapkan paleni. Jadi 3 bulan sudah sembuh sendiri, nggak usah sangkal foto. Karena apa tadi? Kehebatan Allah menciptakan darah manusia ini bisa berubah menjadi sel tulang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Saya ngalami juga kiri Pak ini patah, tabrak lari. Jadi saya nggak tahu yang nabrak siapa. Malam tahun baru habis sholat subuh kepengen tipitan ke Undip. Wah kono mungkin sepi kan gitu ya. Nah saya nyabrang itu ditabrak. Saya lihatnya hanya gini tuh ada ban mobil, ban sepeda motor nyenggol sepedanya saya terpental, jatuhnya ke sini Pak. Ini jadi bantalan ternyata. Wong kupingnya ombol lumayan. Allah melindungi ini, nggak pakai helm Pak. Jadi telinganya ini panas terus, sekesok panas, mana pasti bone ini. Tapi sininya patah. Nah itu nggak usah diapa-apain. Saya ke Dokter Abdul Wahab, sudah meninggal, guru saya. Wah ini patah Dek, rongsen ya Dek. Wah syukur ini Dek, nyambungi sih di atas 80%. Bisa mari, betul saya operasi Dok. Rasa tak gawe ke ransel, dibuatkan pembalut itu sudah dibentuk itu kayak ransel, persis ransel dipasang di sini. Jadi saya bisa pakai baju, orang nggak tahu kalau saya ini patah tulang, masih ngantor. Ya, itu ada yang tahu di belakang saya dia upacara itu tiap hari kan pegawai itu apel terus. Wah pegawai itu memang hebat, disiplin. Jam 6:30 lewat sidik, pokoknya jam 7:20 ada bunyi suara sirine apel. Tadinya nggak ada yang tahu, tapi ada teman saya yang sahabat itu kan mesti megang-megang ya, megang punggung. Loh Mas, apa ini? Orang mau tak cerita nih, upacara mulai.
Enggak ngomong-ngomong di Seneni karo komandane. Selesai saya cerita ini patah, tapi ini sudah mending nih, tidak sakit lagi. Tapi ranselnya harus 3 minggu minimal. Sembuh Pak. Jadi yang hebat siapa Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangkal putung dapat berkahnya. Kene dibebat-bebat, mari. Tapi kadang-kadang karena nyambungnya tidak pas, deglok Pak. Jadi yang saya ceritakan tadi deglok. Deglok itu tahu ya? Pendek satu kakinya, karena nyambungnya nggak pas ya. Kalau dokter kan disekrut Pak, dikasih plat, kasih sekrut, jadi masih panjangnya masih sama dengan ketika belum jatuh. Terakhir perilaku, nah ini perilaku sudah pernah kita bahas, marah ya. Dulu sudah kita sudah pernah bahas marah ya, betul ya. Maaf ini ada semutnya. Rumah saya itu banyak semut, jadi kadang-kadang seneng di kacamata. Jadi sini ada jalan-jalan tadi. Perilaku yang berbahaya apa? Perilaku yang menuruti hawa nafsu. Ya, dia menganggap hubungan laki perempuan itu beres, nggak masalah. Kena Pak. Ini ada cerita kisah nyata ini. Kan dokter kan bertemu dengan pasien berbagai macam jenis. Kan cerita, istrinya juga cerita. Jadi dokter tuh banyak, kalau nulis kisah novel itu banyak sekali bisa itu. Karena dia ceritanya begini. Perilaku suaminya ini ya nyerempet bahaya. Dia ditugaskan di Kalimantan, di proyek. Ya, dia melamar pekerjaan, dapat di daerah pekerjaan yang mengawasi proyek Kalimantan. Nah di sana jauh dari istrinya, tidak bisa menahan nafsu, perilakunya dituruti apa saja, dan kecandak juga dengan narkoba yang disuntik-suntik dulu kan ada ya Pak. Karena kan narkoba lewat hidung itu, film-film itu, sabu-sabu dan sebagainya. Tapi yang morfin kan lewat sini, ya. Kalau ganja disap kayak rokok, dia ikut yang sini, ya, disuntik-suntik sama hidupan bebas. Pulang-pulang, istrinya kan pasti seneng, akhirnya hamil, ya. Nah, ini ada dramanya. Dia ternyata sakit parah sekali, harus pulang, bawa ke rumah sakit. Tapi dokter bingung semua ini, apa ini? Akhirnya dikonsulkan. Dokter itu kalau tidak bisa menemukan satu, kalau di rumah sakit kan banyak Pak, rombongan. Dokter penyakit ini, dokter spesialis ini. Akhirnya dibentuk tim, 3 dokter. Ada yang spesialis penyakit dalam, penyakit kulit kelamin, ada yang dari laboratorium. Ketemu Pak, ternyata HIV. Masya Allah. Lah, tapi tidak bisa ditolong Pak. Langsung stadiumnya 4. Dokter itu kayak Imam Ghazali Pak. Jadi rata-rata stadium itu 4. Ya, Imam Ghazali kan pernah membagi-bagi menjadi 4 loh. Orang tahu, dia tidak tahu kalau dia tahu. Nah dengar ya itu ya, Imam Ghazali kan. Orang tahu kalau dia itu tahu bahwa dia tahu. Orang tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu kalau dia tidak tahu. Yang terakhir, orang tidak tahu tapi dia lumayan tahu kalau dia tidak tahu. Bingung betul? Bingung. Ditulis pakai apa mana ya? Imam Ghazali 4 juga. Orang marah, mudah marah, lama ndak selesai-selesai. Ambendino jadi dipecohi terus yang dimarahi. Padahal kowe ini juga bermurak karuan. Wandani ra ngandel. Besok ketemu senang terus. Berarti orang ini cepat marah, selesainya lama. Yang kedua, orang cepat marah, selesai cepat. Jadi malah nggak tahu apa yang dimarahkan kemarin. Yang dendam yang dimarahi. Bapak kemarin ngomong gini ya? Hah? Enggak. Ini waktu marah tuh Bapak ngomong gini. Lupa dia. Cepat marah, cepat selesai. Nah, nomor 3, lambat marah. Jadi susah marahnya. Gini-gini kan nggak marah. Ya. Tapi kalau sudah marah, nggak selesai-selesai juga. Wajah, dilengkerin terus, diseneni terus. Nah, yang terakhir, lambat marah, cepat hilang.
ya, terus lupa dengan kemarahannya. Paham nggak? Papat mesti ya. Nah, stadium itu tentang penyakit HIV papat juga ternyata. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Rata-rata dokter itu ilmunya itu 4 itu. Kalau sudah 4 itu mesti terminal ya. Kencing manis ngono. Laboratnya, wah kencingnya ini mengandung gula derajat 1. Oh ini gulanya derajat 2. Gulanya gimana? Derajat 3. Kalau sudah derajat 4, wah ini kencing manisnya parah ini kan gitu. Ya. Nah, itu langsung meninggal, akhirnya dirapatkan. Orang kalau HIV kok stadium 4 meninggal, Pak, pasti dirapatkan, terus diundang ke keluarganya, nomor 1 istrinya. Bu, bla bla bla. Khusus dokter yang ngundang ini khusus karena supaya istrinya nggak kaget, pingsan ya, harus diberitahunya pelan-pelan, diceritakan ilmu-ilmu dulu, pokoknya dihibur dan sebagainya. Diketahuilah ibu bahwa suami ibu ini sakit HIV. Makanya nggak ketemu-ketemu obatnya atau diagnosisnya, akhirnya baru ketemu tapi sudah terminal, nggak bisa ditolong lagi dan meninggal. Nah ibu harus dites laboratorium. Ibu ini mengandung HIV apa tidak? Karena ibu berhubungan terus dengan suaminya. Nah, anak ibu juga ini masih bayi, harus dites juga. Pak, Masya Allah, drama terjadi, Pak. Ibunya positif, bayinya positif. Masya Allah. Hitung ini, bencana ya. Bencana keluarga terjadi karena perilaku, Pak. Perilakunya tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Pokoknya begitu pengen lakoni, kaya maem ya. Akhirnya begitu ya. Jadi ini 4 ini penting sekali, keturunan, lingkungan, perilaku dan fasilitas kesehatan menentukan kesehatan. Baik sendirian orang atau sekampung. Namanya kalau sekampung kesehatan masyarakat. Nah, statusnya ketahuan. Di sini banyak TBC, di sini banyak diare, di sini banyak flu, di sini banyak apa, itu berarti jelek ya. Tapi di kampung ini saya yakin ini tahan, karena yang ngantuk dengan yang melek, banyak yang melek ini, alhamdulillah. Yang ngantuk itu mungkin nanti tadi malam lemburnya kenceng. Alhamdulillah. Atau doanya salah tadi. Maaf, doanya salah. Baik, ini kita lanjut. Karena ini ilmu-ilmu dasar, jadi kok tidak bisa jalan, pakai ini aja. Nah, ini tadi sudah saya terangkan, jadi bisa dilewat-lewati. Nah, ini masuk ke, ini sudah pernah ya dulu, nggak usah ya, jantung, udah ya. Nah, itu kenapa kok Barat yang rajin-rajin membuat animasi? Karena yang Indonesia sukanya hanya gini-gini, TikTok, nggak mau buat yang susah-susah, ya, supaya viral tuh malah sing aneh-aneh, ya, sing dilakoni malah sing ora-ora. Tapi orang Barat ini sampai ke Indonesia loh Pak, gawe koyo ini bagus sekali. Tapi bahasanya Inggris Pak. Yuk kita dengarkan. Ono ra iki? Mic-nya juga gak jalan nih. Ya wes, kita terus saja. Nah, ini apa? Nah, ini yang ajaran Islam. Mari kita lihat ya. Diulangi lagi supaya dari awal. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini kalau saya buka kan satu-satu. Mari kita pelajari ya. Islam kurang 10 menit lah. Faktor didimasia berpengaruh terhadap kesehatan jiwa, ya, mental atau psikis bahasa Inggrisnya, psycho, ya, atau kolb atau kalbu. Apa itu yang saya catat ini hasil sekolah, hasil pengalaman terusnya, paling top itu kalau dikirnya beres Pak, beres orang itu, ya. Bukan dikir yang kecepatan, Pak. Sama, pintel. Maaf ya, ini bukan di sini ya, bukan di sini. Alhamdulillah, enggak, pintel.
Itu bukan dikir itu. Ya, bukan dikir. Dikir itu mancur di dalam hati, Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena dia langsung tafsirnya, terjemahnya paham. Dia sedang menyatakan kesuciannya Allah. Ya, ingat itu, jangan hitungannya Pak, nanti keliru itu. Sehari 10.000, nganggo ceklekan kae, ceklek. Nek nganggo ceklekan ra iso to. Wali, wis piro mau. Nah, ini kita harus pikir ini yang bisa berhasil tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang dikirnya beres Pak, situasi gonjang-ganjing gini tenang. Orang yang dikirnya beres Pak, COVID itu bolak-balik innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tenang. Ya. Kenapa? Dia tahu yang menentukan innalillahi itu Allah. Kalau belum mangsanya itu tidak. Tidak ada itu orang sakit apa diisolasi Pak, masuk rumah sakit. Malah bingung itu. Loh, karena dia nggak tenang. Dengar sebentar lagi di situ dinyatakan meninggal, digledek, dikemuli. Kalau sudah dikemuli, berikut kan berarti sudah meninggal. Padahal itu sebelahnya. Hukum nggak itu? Hukum itu. Tapi kalau orang bikinnya mancur, betul Pak, tenang. Karena saya ini ajalnya yang menentukan Allah, bukan COVID kan gitu. COVID itu penyakitnya kan gitu. Ada orang Pak, kalau orang awam itu melihat mobilnya yang rusak itu, orang ini pasti mati dalam mobil itu. Ya, di depan Sultan Agung sana, Universitas Islam Sultan Agung, nyebrang sana ada tronton Pak, mobilnya tuh ringsek. Nah, kok cuma lecet-lecet tuh gimana coba? Ya, berarti ada yang pengendali yang kita tidak mudeng saking hebatnya. Saya juga punya ustadz ya, guru, seorang ulama besar di Pemalang sama Pak. Itu semua orang bilang mobil kalau begini itu orangnya pasti mati kan gitu. Tapi dia keluar dari mobil santai. Masya Allah ya, luar biasa. Meninggal usia 107. Itu ketika 96 atau berapa, saya ngikuti beliau itu malah saya kepotal-potal. Jalannya cepat sekali, beliau itu ramping, ya kan? Saya waktu itu sudah agak gemukan gitu, waktu di Pemalang itu. Pak dokter, isora aku diterno ring Jakarta. Wah ini perintah kiai kan, ya kudu izin karo bupatine, izin 3 hari. Mana Pak dokter? Mantur tuh Pak Yai. Kan kiainya bupatinya juga, jadi boleh. Alhamdulillah. Itu saya ngeterke itu, wah hebat sekali. Senengannya silaturahmi. Tiba di satu kampung, silaturahmi terus. Masih ingat Pak Fadilah silaturahim? Kalau tersenyum apa yang keluar? Hormon apa yang keluar? Hormon bahagia, namanya endorfin. Maka sering kalau ketemu orang tersenyum Pak, jangan diem. Ya, harus tersenyum. Karena apa? Abasam fi wajhi akhika sodakotun. Tersenyum di depan saudaramu itu adalah sedekah, ya kan? Kok mulai gelem senyum? Wah, ganti. Harus itu. Jolali, assalamualaikum. Nah itu pendek. Kalau mau lengkap ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap kan salammu. Di kapan dokter Mas Rifan oleh 30. Assalamualaikum oleh 10. Dan tidak biasa itu. Sekarang semua orang yang saya temui salaman ya mesti assalamualaikum. Ya apa semeneng wae, refleksi urung tunggu. Mari direflekkan. Jawabnya panjenengan minimal sama. Waalaikumsalam. Bukan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ora itu pahala loh kan. Betul kan? Gitu. Ya, mari kita teliti ya dikir. Maka dikir kita tata. Yang hebat dikirnya bukan jumlah. Ya. Ya jumlah betul Rasulullah ngajari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Ya, itu sama dengan membebaskan budak keturunan Nabi Ismail 10.
Mau minimalis 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10. Sama dengan membebaskan budak keturunan Bani Ismail 1 orang. Ya. Bedino diberi kesempatan pahala, tapi yo akeh sing do lalai ya, karena nanti tahunya kalau sudah waktunya mepet. Wis gigiin wis loro akeh kelingan iya ya. Jebul aku wis urip 7 tahun. Suwi Pak 7 tahun itu. Bener enggak? Lama itu. Kalau dikalikan 7 tahun itu kan harinya 300 berapa? 60 hari 1 tahun. Dikalikan jamnya, waduh, nggak ngitung kalkulator. Suwi, tapi nek wis kepepet lagi kroso nek tahu diwenehi urip suwi. Ya enggak? Nah, kecuali matinya mendadak loh ya. Naudzubillahi min dzalik. Pagi karaoke ya. Karaoke. Bla 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 bla, klesek meninggal. Ada enggak? Ada. Ya kan? Lagi meninggal. Ada enggak? Enak mana meninggal lagi? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Geludung. Enak di. Tahiyat. Ya kan? Ada yang sujud enggak balik loh. Ada enggak? Ada. Dan sujud itu kekuatannya bagus sehingga enggak gelempang. Kalau duduk gelempang. Rasulullah mengatakan sujud itu tumpuannya 7. Ya enggak? Telapak tangan 2, hidung bersama dahi 1, ya, dengkul 2, pucuk kaki dalam keadaan mancat. Ini kenceng Pak. Begitu meninggal, nggak bangun-bangun kan, sujud terus itu. Pernah dengar ceritanya ya? Oh itu istimewa. Daripada yang karo kowe. Itu naudzubillahi min dzalik ya. Mari kita tahu bahwa suatu hari kita meninggal, hati-hati supaya kita husnul khotimah. Yang kedua, ikut pengajian. Ya, Allah tidak memberikan majtama'a qaumun, tidak memberi pada kaum yang berkumpul. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, seperti al-hikmah ini. Kumpul di masjid atau di rumahnya Allah, yaqra'una kitabahu, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu, dan tadarus isinya. Illa sakinah, ya. Illa anzalna alaihimus sakinah. Kecuali mereka tidak diberi apa-apa kecuali sakinah, berarti diberi sakinah, tentram. Orang yang pengajian itu kalau memang niat semata-mata karena Allah, seneng ya, bukan karena yang lain. Kalau karena yang lain, rekoso loh Pak. Wah ini Pak Kamdono, ora enak, aku ditekoi. Itu kata Pak Kamdo, susah Pak itu. Ya, wah ini Pak Kamdono, kesempatan orang melu. Itu kalau orang lain. Tapi kalau karena dirinya sendiri, ono Pak Kamdo, ora masalah. Pokoknya saya mau ikut. Karena Ustadz Sukamdo itu bukan parameter kan gitu. Menjadi parameter itu lillahi ta'ala. Ya. Itu akhirnya nikmat di sini, saking nikmatnya itu tadi salah doa. Ya. Isinum padahal tapi tetap turu. Berarti itu salah setting niatnya. Kalau niatnya semangat Pak, lillahi ta'ala semangat, nggak mungkin tidur. Anak mesti terpapar kisah-kisah yang aneh-aneh itu yang membuat kita terjengah. Ono wong kok lagi karaokean meninggal. Terus piye? Husnul khotimah apa itu? Allahu a'lam. Apa pas DE karaoke kalau la ilaha illallah. Ora iso toh. Dua hal yang berbeda, yang bertentangan nggak bisa disatukan. Ya enggak? Jadi gitu. Jadi mari kita jaga akhir hayat kita adalah la ilaha illallah. Pada kemarin saya dikirimi WA teman, baru ceramah Pak, menerangkan kalimat thayyibah. Terus nyindir Pak, karena nggak seperti ini Pak, ada di sininya. Saya bukan minta di sini loh Pak, bukan minta kursi yang ada cekelannya loh Pak, enggak. Ini hanya contoh waktu
terus ngindi dulu terus ngene Pak. Barang diparani murid-muridnya sudah tidak ada. Teman saya Ustadz Agus di Banjarnegara itu manasik haji Pak. Manasik haji itu baru biasa beliau itu sering kabarmu murid-muridnya kenal semua satu kota. Nah terus ya kita mulai iftitah. Baru iftitah terus gini Pak, di mejanya. Nah dikira wong-wong Ustadz Agus ini bengi melek ya apa lembur ya wis jarno ben turu sik. Lho kok suwi? Wis 5 menit ra tani-tani. Piye iki? Wis ana sing inisiatif, jajal dilutik dibangunkan maksudnya. Tidak ada Pak. Pengabdine sama. Alangkah hebatnya itu kematian seperti itu Pak ya. Iftitah untuk membagi ilmu manasik haji. Bungkuk langsung wafat ya. Jadi adik-adik nanti pilihlah cara kematian yang top. Karena mangkola fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ternyata susah kan? Dulu sudah kita kaji itu butuh perjuangan ya. Karena makin hari tadi gambarnya kan makin sepuh. Makin sepuh itu ringkih dua-duanya, ringkih fisiknya, ringkih jiwanya. Ya, fisiknya bisa dibantu tongkat. Kalau yang ringkih jiwanya atau kalbunya, setan pada goda terus ini. Maka saya selalu bilang di sini ibu-ibu ya yang masih muda, adik-adik, jangan biarkan orang tuamu hidup sendiri di rumah sendiri, jangan. Ya, orang mau bilang aku seneng ini rak popo, wis kowe do anu rak popo, jangan. Lo kalau meninggal sendirian, siapa yang memastikan kalau dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Di sini ada nggak yang sendirian til gitu, anggo til? Loh, bapak ya, masya Allah, Pak, gabung mantunya sama anaknya aja gabung Pak. Memang angel gitu. Orang itu sudah dengan rumahnya ini gandeng Pak, terikat, sudah terikat. Jadi kalau ke rumah anaknya nggak tahan lama, sama Pak Haji Nur, saya itu kalau ke rumah anak saya, malah kerong di bawah umur apa Pak? Ning omah iki akeh gawean aku. Jare wis pensiun. Iya, pensiun kuwi akeh gawean aku. Kenapa? Beda lah apa auranya rumah sama kita itu enggak klop, sehingga enggak tahan lama ya. Apalagi kon kumpul, tapi jangan sendirian Pak. Ya, mohon ada yang nemeni ya. Kemarin Ketua Haji Pusat itu Pak Haji Ismet bulan Juli meninggal dunia. Itu hanya sama adiknya, tapi adiknya pinter Pak. Karena ngiteni, nek maghrib isya subuh pasti di masjid itu. Nah ini maghrib kok nggak ada. Nah mungkin orang kesibukan. Isya kok nggak ada lagi. Mulai dia, wah ini ada masalah apa ini Kakanda kan gitu. Kakanda di lantai 2, dia di lantai 1. Yang naik cari, nggak ada. Tapi sudah ada jalan kaki air, ada airnya dari tempat wudhu. Ya, berarti beliau agak nggak enak badan nih, sholat di rumah nih, ya. Tapi kamarnya dibuka sudah nggak ada, sudah meninggal dunia. Ya, tapi bekas wudhu masih ada. Subhanallah ya. Berarti kemungkinan besar beliau husnul khotimah. Ya, uang ngurusi haji terus ya. Berjuang ngurusi haji sampai sepuh dan katanya nggak ada bendaharanya ini. Kemarin rapat itu para ketua-ketua yang lain nggak ada bendaharanya. Semua diongkosi sendiri, masya Allah. Padahal terbang seluruh Indonesia pakai uangnya sendiri. Itu kan perjuangan namanya. Fi sabilillah. Ya. Kita doakan Pak Ismet sudah di alam barzakh dengan sejahtera. Amin. Diampuni dosanya. Amin ya. Baik, ini sudah selesai karena waktunya pas. Nanti saya sekian ini jamnya. Mungkin ada pertanyaan 1-2 untuk bidang kesehatan. Ya, ini masih banyak itu ikut pengajian. Tadi diberi jawab. Illa nazalat alaihimus sakinah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitabahu wa yatadarrusunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Diberilah pada semua yang hadir ini sakinah.
Ya, karena serius, bukan karena yang lain. Bukan diselani ngantuk-ngantuk barang. Ngantuk harus dipertahankan, dicubuti dirinya misalnya. Adik-adik kita ini ya, nanti menjadi pengganti kita. Hebat ilmunya ya, gitu. Apalagi, monggo kalau ada pertanyaan tentang kesehatan, boleh tidak sama tema, bebas, ya, penyakit apa, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nah, bagus nih pertanyaannya. Ya, kalau saya menganut tidak pakai persenan. Kalau persenan, bedinon rangkai persenan kan aku ngai persen terus ya. Saya nganutnya pokoknya psikis naik turun mempengaruhi tubuh. Bisa malah besar sekali, bisa 90%, bisa sekian persen. Bisa kecil ya, karena psikisnya sedang sehat sekali, jadi tubuhnya nggak terpengaruh sama sekali. Karena keluar apa tadi? Hormon apa? Endorfin, terus apa namanya? Peredaran darahnya lancar, tensinya normal ya. Itu sudah santai orang itu. Artinya gonjang, tadi saya contohkan, gonjang ganjing COVID itu ada yang stres loh. Nah, bolak-balik ini grup innalillahi wa inna sopo gitu mati kan gitu. Karena grup WA ini ngabari terus kan. Oh, kabar orang mati itu. Waktu itu loh Pak, Delta itu loh Pak, Delta. 21 tahun 21 dari Januari sampai sekitar Juli. Ya, itu kan Delta itu di Kudus, di mana itu kan tiap hari kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masjid, musola. Pengumuman itu jedanya pendek-pendek Pak itu, masya Allah. Jedanya ada yang pagi Assalamualaikum warahmatullahi, nanti siang Assalamualaikum. Waduh bergonjang ganjing. Karyati itu sampai buat tenda untuk menerima UGD dari Jepara Kudus Demak dan lain-lain. Muat kira-kira 150 sampai 200. Jadi di tenda dulu karena antrinya makin hari makin banyak. Masya Allah. Na'udzubillahi, jangan terulang lagi ya. Wah, ini bingung semua kan gitu. Itu kan orang yang sudah menep Pak, kolbunya menep, psikisnya menep, beres tuh nggak apa-apa. Ya innalillahi ya wis lah dongake wae. Apa meneh wis sing kersake Allah. Mau gimana lagi kan gitu. Orang yang lain mau gonjang ganjing, bingung terus ya. Sampai nggak makan, rambutnya rontok gitu. Masya Allah ya, bingung semua. Nah, jadi begini Pak. Contoh yang paling gampang, psikis dengan fisik. Pikiran psikis ini dengan lambung Pak. Lambung itu ternyata membayangkan saja bisa keluar asam lambung. Diceritani kancane, wah, ono restoran anyar, murah ra karuan tapi enak. Lah kowe pesen apa? Pesen iki. Lah bandingane kowe, wah iki skore 8, liyane skore 6 itu. Langsung Pak, dengan langsung keluar asam lambung. Itu, ya. Hanya membayangkan. Atau penjenengan lihat gambar, gambarnya menarik, ada jusnya, ada roti yang menus-menus nggak dimam kaya ngopo, itu langsung keluar Pak. Itu psikis ya. Bukan hanya itu, ngenes itu asam lambungnya tambah banyak. Ya, ngenes tahu ya? Apa bahasa Indonesia? Depresi Pak. Tapi depresi kaya piye? Ya ngenes saja lah. Jadi memang kaitannya sangat erat. Ya, jantung juga Pak. Begitu stres itu, detak jantungnya yang biasanya 80 bisa naik Pak, 90. Karena di sambungan otak kita itu kan sadar ini ya, saya bisa megang ini kan yang sadar. Yang tidak sadar kan Bapak tidak mengendalikan. Apa itu? Gerak jantung, gerak paru-paru, gerak lambung,
gerak usus, itu yang mengendalikan itu namanya nervus 10, namanya vagus. Ya, itu terdakwanya Pak, itu terdakwanya yang menyambungkan otomatisasi tubuh kita itu. Tubuh kita serba otomatis loh. Ya, dengan keluar keringet itu apa komando? Keringet betul. Udah toh? Enggak kan? Keringet keluar sendiri otomatis, itu refleks. Air mata juga gitu. Air mata kok udah betul lagi lah enak, ngomong-ngomong isin. Enggak bisa. Kalau sudah mau nangis ya nangis, sudah keluar air mata, bereran. Jadi semua dipengaruhi oleh pikiran. Psikis itu 3, guru saya mengajarinya, P3. Pikiran, perasaan, terus pikiran, perasaan. Kok ini siji kok rada lali. Pikiran, perasaan, apalagi Pak yang dekat-dekat situ? Hah? Pikiran, perasaan, ya mungkin agak-agak dekat itu ya. Jadi psikis itu 3P ini. Kalau pikirannya terganggu, dia kacau. Perasaannya terganggu, dia kacau. Ya, perilakunya terganggu, kacau. Ya, nanti kalau salah, berikutnya saya agak terangkan yang mengenai psikis ini. Tapi itu, betul sekali dulu di kampung saya Pak. Juga kan pikiran ngenes-ngenes. BC kowe kok. Hubungannya apa dulu? Kan susah ini. Ternyata orang ngenes ini daya tahan tubuhnya turun. Itu. Ya, yang COVID kemarin tuh bisa saja dua sebab. Dia kena COVID, dia psikisnya ambruk gitu. Ya kan? Mau kerupuk terus kok digledek, dibungkus, ditutupi kabeh sak muka-mukanya kan meninggal, gledek, sebelahi kan goncang terus. Nah, jadi pokoknya bisa naik turun dari 75. Nah, kita kalau yang sudah begini ini kan psikisnya sudah tinggal sedikit ini pengaruhnya. Karena dapat sakinah banyak dari Allah, ya kan? Nah, dapat rahmat, dapat ketentraman batin, dapat rahmat gitu, ya. Jadi memang erat sekali, maka pernikahan yang sukses Pak itu sakinah, mawadah, warahmah. Kalau pernikahan nggak sukses, ini 3 kacau loh Pak. Sakinah ono, udah kayak berbar. Mawadahe mulai menceng-menceng. Wah, ini aku serak cinta. Kayak ono sing luwih glowing. Istilah ibu kan glowing ya. Itu. Terus rahmahe serak ono nah. Saiki serak dadi bojoku, dadi ibuku ya nyeneni terus. Ada gitu ya. Sing siji wis kaya bapakku nyeneni terus itu. Nah, ini hati-hati Pak, makanya sukseskan pernikahan kita sampai di ujungnya Pak. Jangan ketika hanya nikah saja, bulan madu, wah itu nggak sukses. Lifetime ini, sampai dua-duanya meninggal. Satu meninggal sampai bilang, terus rasa orang ngomong sing kaya bapakmu, wah itu sukses itu. Ya, orang nasi, orang ngomong kaya ibumu kan ada itu. Ya, bukan nggak mau menikah, tapi karena memang nggak ada yang cocok gitu. Dicoba 3 bulan ambruk Pak. Ada kan pernikahan hanya 3 bulan, terus wis terjadi talak 1. Ada Pak. Padahal dulu waktu mau menikah itu wis cerita kanca-kancane beres, wah pokoknya iki iso ganti nyanyaku sing meninggal. Nyanyanya meninggal karena kanker. Baru dilakoni 3 sasi kok terjadi talak 1. Kan berarti tidak cocok. Ya. Pokoknya itu piranti-piranti itu sudah diberi kita, diberi kepada kita olah yang benar supaya sakinahnya itu terus melekat, sakinah, mawadah, jangan itu dikira hanya untuk mantan anyar Pak. Sakinah, mawadah, rahmah ini nyambungnya ke psikis tadi, tenang semua. Istri percaya sama suami, suami percaya sama istri, terjadi ketenangan. Enggak percaya kan repot. Janjian ini bojoku gajine piro ya? Malah takon karo kancane. Kayak ono duit lanang iki. Kan ada istilah gitu ya. Nah, wis ora percaya. Ya toh? Suaminya juga ora percaya. Kayak aku ning kantor dhek ngopo-ngopo. Kacau iki. Kacau ini ya. Ya. Naudzubillah itu hubungan psikis dengan
kesehatan. Mudah-mudahan kita termasuk yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Psikis atau kalbunya sehat. Terakhir menjadi orang yang kolbun salim. Jadi yang bisa sukses itu ila man atallaha bi qalbin salim. Al malu wal banun enggak masalah, enggak ada urusannya. Yang nanti ketemu dengan Allah itu qalbun salim. Qalbun salim dibangun dari ketika hidup terus menerus tersambung dengan Allah, zikir pada Allah, zikir yang sesungguhnya zikir. Bukan karena cepat mau ribuan, tapi suaranya malah malaikat bingung atau tinggi ngomong apa tuh gitu ya. Karena subhanallah jadi semua. Alhamdulillah jadi alhamdulillah jelas. Ya. Dinikmati 33 kali itu betul-betul kita ingin mengamalkan sunnahnya Rasul sehingga hati kita menjadi sakinah, ya. Tatmainnul qulub. Waduh, ngelonjak niki Pak. Mau janjine kali Pak Ustaz Sukamdo 5:30 ini ngelonjak. Betul napa-napa nggih? Apa masih ada yang bertanya? Sampun? Ibu-ibu sampun? Sampun nggih? Nah, ini karena subuhnya gasik kan harusnya selesainya gasik. Ini Pak Mas Ivan kok tambah Jawa. Ngapunten nggih. Mari kita hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dibaleni malih zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus kita tutup kafaratul masjid subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kalau ketemu lagi diberi umur panjang kita lanjutkan, ini masih banyak ya, masih sampai banyak. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.